nilai aktualnya juga positif, itu menjadi true positif, gitu. Kalau nilai prediksinya positif dan nilai aktualnya negatif, itu false positif. Lalu kalau nilai prediksinya negatif dan nilai aktualnya positif, itu false negatif. Jadi di sini kalau yang sama yang beda itu false, kalau yang sama itu true. Ingat ya. Jadi negatif, jika nilai prediksi negatif dan nilai aktualnya negatif, maka true negatif. Jadi kalau sama-sama negatif dan negatif itu true, tapi kalau negatif itu berarti true-nya true negatif. Jika positif dan positif, true-nya positif. Jika berbeda, dilihat ketika nilai prediksinya positif dan nilai aktualnya negatif, maka false positif. Ya, penentuannya adalah di nilai prediksi dan aktualnya dilihat dulu gitu, positif atau negatif. Masuk ke dalam tabel soalnya, di mana tabel soalnya di sini adalah kelas. Jen kemarin nggak kemarin sih tadi di GSG atau di itu di kelas. Aktualnya laki-laki, otomatis itu positif. Besok di GSG nggak? Positif. Bisa dilihat hasil prediksi dan aktualnya itu positif. Oh, ada jadwalnya mana? Maka confusion matrixnya adalah true positif. Oh, di presensi. Jadi kita langkahnya adalah hanya mencari dulu mana yang true positif, mana yang false positif, mana yang false negatif, mana yang true negatif gitu. Jika udah dilakukan, data-data ini kan dilihat nih. Yang datang kedua itu aktualnya positif, hasil prediksinya negatif. Berarti kita lihat lagi di kanannya. Di yang ini, di yang contoh true positif dan false positifnya. Berarti itu masuk ke dalam false negatif. Langkahnya sama, cari terus semua di confusion matrix. Dia termasuk TP, FN, FP atau TN. Jika udah sampai seluruh datanya sampai 20 gitu. Jika udah, kalian hitung dari masing-masingnya. Yang TP-nya ada berapa, yang FP-nya ada berapa, TN-nya berapa dan FN-nya berapa. Kalau udah di sini kan TP, FP, TN dan FN-nya udah ada, maka diminta untuk melakukan perhitungan untuk akurasi, precision, recall, specificity, dan F1 ya. Gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada perhitungan akurasi. Ada itunya nggak Kang Eki? Akurasi. Waduh, belum dimasukin nih Kang Diki. Yang boleh ini dimasukin dulu ya Kang. Oh, ini nih ada nih di sini. Rumusnya itu adalah TP ditambah TN. Kalau ini dikurungin berarti dia yang dihitung duluan. Dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. Jadi kita tinggal cari TP-nya tadi kan udah dihitung. Tinggal masukin datanya. TP-nya 7 ditambah TN-nya itu 6. Berarti 13. Dibagi TP-nya 7, TN-nya 6. 13 ditambah FP-nya 3, 16 ditambah 4, 20. Jadi 13 dibagi 20, maka hasilnya adalah 0,65. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk perhitungan akurasi? Untuk langkah-langkahnya sampai sini aman nggak, teman-teman? Aman. Oke, lanjut ke perhitungan presisi atau precision, di mana rumusnya adalah TP dibagi TP plus FP. Gitu. TP-nya tadi adalah 7 dibagi 7 ditambah 3. Jadi 7 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,7. Lanjut ke recall. Di recall itu rumusnya TP dibagi TP plus FN. Bedanya dengan precision adalah pernya. Kalau tadi TP per FP, precision, recall itu TP plus FN. Jadi 7 dibagi TP itu 7, FN 4, 11. Jadi 7 bagi 11. Hasilnya 0,63636 atau bisa kalian bulatkan jadi 0,63. Masuk ke specificity, di mana specificity ini rumusnya adalah TN dibagi TN plus FP. TN-nya itu 6 dibagi 6 plus 10. Berarti 6 dibagi 10. Hasilnya 0,66667. Atau kalian bisa sebenarnya dibulatin aja. Untuk F1, nah sekarang untuk F1 ini sudah tidak menggunakan dari TP, FN, FP, dan TN karena akurasi, presisi, recall, dan specificity-nya udah dapat.
Yang digunain adalah rumusnya 2 kali precision dikali recall dibagi precision tambah recall gitu. Jadi yang harus diingat adalah rumus-rumusnya teman-teman. Ini 2 kali precision-nya itu 0,7 dikali recall-nya itu 0,63 dibagi precision-nya tuh tadi 0,7 plus 0,63. Jadi kalau dihitung silakan kalian diperbolehkan nggak ya teman-teman di UTS Machine Learning pakai kalkulator? Kalau diperbolehkan silakan hitung aja kayak data mining dulu kan boleh pakai kalkulator, dihitung aja. Yang penting kalian ingat gitu. Jadi hasil F1-nya adalah 0,6667. Itu teman-teman. Apakah ada yang ditanyain dulu teman-teman? Barangkali kecepatan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Aman Kang. Aman. Oke, jadi intinya untuk yang materi ini kalian harus ingat-ingat dulu gimana cara nentuin TP, FP, FN, dan TN. Itu langkah satunya. Yang kedua, kalian tentukan dulu nih dari data yang ada, mana yang termasuk TP, FP, FN, dan TN. Setelah sudah ditemukan, maka kalian hitung atau totalkan dari masing-masingnya. TP-nya ada berapa, FP-nya ada berapa, TN-nya ada berapa, dan FN-nya ada berapa. Selanjutnya, kalian hitung akurasi, presisi, recall, specificity, dan F1-nya. Itu harus ingat rumusnya. Kalau tidak open book berarti kalian harus ingat rumusnya. Itu diingetin, yang diingat adalah rumusnya. Dan dilihat dulu di soalnya mana yang termasuk positif, mana yang termasuk negatif. Kalau tadi kan perhitungannya untuk laki-laki, jadi laki-lakinya yang dianggap positif. Paham teman-teman? Paham Kang. Oke. Berarti sampai situ ya Kang Eki ya untuk yang materi ini ya? Ya. Mangga Oke. dilanjut. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja nanti ya langsung potong aja nggak apa-apa teman-teman. Nah ini jadi benar tadi kata Kang Diki, materi tentang UTS Machine Learning itu tuh kita bakal menguji suatu model pada machine learning, entah itu klasifikasi, regresi, clustering, atau mungkin K-means gitu ya nantinya gitu ya. Itu materi atau buat UTS kalian nanti di hari Rabu. Nah tapi nggak cuman itu, katanya tuh bakal ada teori juga. Jadi kalian ingat-ingat lagi aja mungkin entah itu kayak penjelasan machine learning itu apa, atau misalnya tipe-tipe pembelajarannya kayak supervised dan supervised itu apa, dan lain-lain lah. Nanti kalian ingat-ingat loh ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu di sini kita menguji metode regresi. Kalau tadi kan kita klasifikasi ya, kalau di sini tuh kita pada regresi gitu. Nah, itu kita menggunakan apa pada regresi? Itu macam-macam ya. Mungkin salah satunya di sini tuh yang dijelasin sama Jasman itu menggunakan R kuadrat coefficient of determinant. Nah, itu gimana caranya? Nah, pertama kita kan pasti dikasih ya antara data aktual atau data realnya yang ada di dataset dan juga data hasil prediksinya. Nah, yang pertama yang perlu kalian cari itu adalah mencari mean square error atau MSE. Nah, itu persamaan dari mean square error itu bisa didapatkan dengan YI ya, atau ini tuh YI ini tuh apa maksudnya, ini tuh hasil prediksinya gitu ya, dikurang data realnya dikurang data prediksinya dipangkatin terus dibagi N. Maksudnya dibagi N itu berarti kan rata-ratanya gitu ya totalnya. Nah, ini kita lakuin dulu terhadap masing-masing datanya nih. Seperti ini, misalkan kayak 5 dikurang 4 terus dikuadratin. Itu kan berarti 1 pangkat 2. Kita lakuin yang sama. 3 dikurang 2 dipangkatin. 1 dikurang 2 dipangkatin. 4 dikurang 6 dikuadratin. 5 dikurang 8 dikuadratin. 7 dikurang 8 dikuadratin dan seterusnya. Nah, setelah itu karena di sini itu kan kalian perlu lihat ya. Di sini tuh ada kata-kata mean. Mean square error. Berarti mean itu apa coba? Rata-rata kan? Nah, ini tinggal dirata-ratain berarti dari total ini ya. Total dari keseluruhannya. Kita gunain di sini tuh average, atau bisa kalian kalau misalnya ngitung manual berarti kan kalian hitung dulu ini, tambahin semuanya terus dibagi 15. Itu hasilnya 3,86 atau 38,7. Ini untuk mencari mean square error. Nah, terus langkah selanjutnya di sini tuh kalian mencari root mean square error. Perbedaannya apa? Di sini ada root, ada mean gitu ya. Sebenarnya kalau di root
mean square error tuh kalian cukup ngambil satu aja di sini ya. Pertama kan kalian cari dulu mean square errornya. Terus untuk mendapatkan nilai root mean square error itu tinggal kalian akarin hasil dari si MSE-nya gitu. Hasil MSE ini tinggal diakarin MSE-nya gitu ya. Nah, itu hasilnya tuh RMSE atau root mean square error-nya. Sehingga di sini hasilnya itu adalah 1,97 atau 1,96 gitu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Jadi pokoknya intinya itu masih sama ya, kalau root mean masih sama nih kayak 5 dikurang 4 kuadratin. 3 dikurang 2 dikuadratin. 1 dikurang 2 dikuadratin. 4 dikurang 6 dikuadratin. 5 dikurang 8 dikuadratin. 7 kurang 8 dikuadratin dan seterusnya. Jadi intinya ini tuh sama aja nilainya. Mean square error-nya gitu ya. Nah, terus hasil root mean itu diakarin gitu ya, hasil dari MSE, akar dari MSE gitu, itu hasilnya root mean square error. Sampai sini, ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman? Atau kecepatan? Bentuknya maaf, untuk yang root mean square error itu berarti yang mean square error-nya akar. Ya, betul. Jadi gini ya, kan kalau misalnya kita hitung di Excel tuh kan pakai ini ya SQRT ya. Kalau untuk akar, nah ini tinggal diginiin aja. Jadi akar dari ini gitu, akar dari mean square error-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nanti pas di UTS kan, apalagi ditulis tuh panjang ya, antara nilai ini masa kalian hitung lagi gitu ya, tulis lagi gitu. Ini udah kalian jelasin aja kayak root mean square error itu didapatkan dari akar dari mean square error-nya. Ini hasilnya jadi ini. Buat mempersingkat. Ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di UTS, ini kan sebenarnya nilainya sama ya. Ini tuh mean square error-nya. Tapi mencari nilai root mean square error-nya itu ya tinggal diakarin gitu. Kayak gitu. Aman ya teman-teman? Oke. Nah selanjutnya di sini kita masuk lagi ke mean absolute error. Nah perbedaannya apa kalau mean absolute error? Kalau di mean absolute error itu kan kita lihat ya. Absolute. Ada kata-kata absolute. Berarti ini tuh dimutlakan ya nilainya tuh. Yang dimutlakan itu yang mana? Ini masih sama. Berarti kita mengurangi antara aktual dengan prediksi. 5 dikurang 4, terus dinilai mutlakan. Itu hasilnya 1. 3 dikurang 2 dimutlakan. 1 dikurang 2 dimutlakan. Ada yang tahu nggak kira-kira arti kata mutlak itu apa gitu? Kalau dimutlakan suatu bilangan. Ada yang bisa bantu jawab? Angkanya jadi nggak bisa negatif, selalu positif. Ah, betul. Dia tuh bener ya, makasih yang udah bantu jawab. Jadi arti kata dimutlakan itu nggak ada positif, nggak ada negatif. Jadi selalu positif lah ya maksudnya. Kita lihat di sini. 7 kurang 8 harusnya minus 1 kan. Tapi karena dia mutlakan, nilai mutlak dari minus 1 itu 1 gitu. Ini sama. 4 dikurang 6 harusnya min 2. Di sini 2 dimutlakan. 5 dikurang 7, 2. Kayak gitu ya, bener. Oke, makasih ya. Nah, karena kita lihat di sini kata-katanya adalah mean absolute error. Kan yang kita lakuin pertama kali di sini adalah kita mutlakan antara pengurangan data aktual sama prediksi. Yang perlu kita lakuin selanjutnya itu adalah kita mencari rata-ratanya. Ya udah, kita tinggal totalin semuanya dibagi dengan jumlah datanya 15. Itu hasilnya 1,6. Itu untuk mencari mean absolute error-nya. Nah, lalu sebenarnya di sini ya kuncinya untuk kalian mencari si R kuadrat koefisien determinannya gitu ya. Nah, di sini tuh kalian perlu mencari yang namanya SSR dan SST gitu ya. Apa perbedaannya? SSR itu tuh adalah kepanjangan dari sum of square regression gitu ya. Kalau SST itu adalah sum of square total. Yang dimana ini tuh totalnya gitu ya. Yang akan dikurangin dengan si nilai rata-ratanya nanti. Nah maksudnya rata-rata itu gimana? Nah kita masuk dulu ke SSR-nya ya. Nah kita lihat nilai SSR ini tuh sebenarnya adalah nilai MSE-nya. Nilai mean square error. Jadi mean square error ini tuh adalah sama artinya dengan SSR di sini ya. Sum of square regression-nya. Kita udah dapet tadi kan cara mencari mean square error-nya, kita masukin juga di sini di SSR-nya ya atau sum of square regression-nya kita masukin.
Kita cari juga average-nya atau rata-ratanya kita dapetin 3,8, ini masih sama hasilnya. Nah, lalu kita masuk ke si sum of square totalnya nih. Caranya itu, data aktual, dia tuh bukan dikurangin dengan prediksi, tapi dengan nilai rata-rata data aktual. Nah, kita lihat. Jadi yang perlu kalian mencari, cara kalian untuk mencari SMN ini, itu kalian cari dulu rata-rata si data aktualnya. Itu kan hasilnya 4,6. Nah, itu akan dikurangi dengan si 4,6 ini pada masing-masing data aktual. Jadi, kita hitung 5 dikurang 4,6 dikuadratin. Itu hasilnya 0,16. 3 dikurang 4,6 berarti kan minus 1,6, minus 0,4 gitu ya. Ya segituan lah ya, bisa salah tadi ngitung. Nah, terus dikuadratin itu 2,56. Nah, terus ini sama, 1 dikurang 4,6 berarti kan minus 3,6 dikuadratin 12,96. Terus di sini masih sama, 4 dikurang 4,6 0,6 dikuadratin 0,36. 5 dikurang 4,6 0,4 dikuadratin 0,16 dan seterusnya. Kita hitung semuanya, lalu kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, ini yang menjadi nilai SST-nya atau SMN-nya gitu ya di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau bla 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 takutnya? Gimana teman-teman? Aman? Aman. Aman, Kang. Oke. SSR. Nah, kita bakal masuk ke tahapan terakhirnya yang dimana di sini tuh mencari si itu tuh R kuadrat coefficient of determinantnya sama gitu. kayak MSE Rumus tapi atau persamaan dari R. Punten, Kang, itu Bang Rian ngechat. Oh. Tuh SST-nya juga ada itu tuh diulang lagi tuh. Oh, hasil SST-nya. Oke. Jadi untuk SST itu yang perlu kalian lakuin pertama kali itu adalah kalian mencari nilai rata-ratanya dulu dari data aktual atau data aslinya. Ini kan data aktualnya nih. Kalian cari rata-ratanya nih berapa. Berarti kan tinggal rata-ratain itu hasilnya 4,6. Nah, untuk mencari SST itu data aktualnya dikurangin dengan nilai rata-ratanya, dikuadratin. Jadi 5 dikurang 4,6 dikuadratin. Itu hasilnya 0,16. Berarti kan 5 dikurang 4,6 itu 0,4. Terus di sini 3 dikurang 4,6. Itu hasilnya 2,56. Terus ini 1 dikurang 4,6 hasilnya segini. 4 dikurang 4,6 dikuadratin itu hasilnya segini. 5 dikurang 4,6 itu hasilnya segini. Dan seterusnya ya. Jadi data aktual dikurang rata-rata dikuadratin. Data aktual dikurangin rata-rata dikuadratin. Data aktual dikurangin rata-rata dikuadratin. Itu menjadi nilai SST masing-masing datanya. Terus untuk mencari rata-ratanya udah tinggal ditambahin semua dibagi 15. Itu menjadi nilai SST keseluruhannya. Gimana Bang, teman? Oke. Nah, itu jadi kayak gitu ya. Jadi SST sama SSR-nya. Langkah yang perlu kalian lanjutin ya di sini, langkah yang perlu kalian lakuin setelahnya untuk mendapatkan R kuadrat coefficient of determinantnya, itu melalui persamaan ini ya. 1 dikurang SSR dibagi SST atau SS tot gitu ya di sininya ya. Nah, kita lihat nilai SSR-nya itu berapa? 3,8. SST-nya berapa? 4,9. Ini kalian bisa bagiin dulu ya. Berarti tinggal 3,8 dibagi 4,9. Ini hasilnya 0,788. Setelah itu, hasil 0,788 ini akan dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 0,788. Itu hasilnya 0,211. Nah, pertanyaannya, ini kan maksudnya apa ya? Arti dari si R kuadrat coefficient of determinant ini. Semakin besar nilai angka ini atau semakin mendekati dia, kalau misalnya angka R kuadrat ini mendekati 1, itu tuh berarti tingkat prediksinya bagus. Tapi kan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan dia itu malah ternyata di sininya 1 gitu ya misalnya, 1, itu kalian perlu aneh. Kenapa? Karena kan gak akan ada yang sempurna gitu ya, maksudnya berarti itu mah data aktual sama data prediksinya sama benar gitu ya. Itu kan gak mungkin gitu ya.
Jadi kayak gitu, semakin besar atau semakin mendekati dia nilai 1 gitu ya angkanya, maka itu tuh makin akurat gitu. Terus pertanyaannya lagi, kalau misalkan kalian ketemu ternyata R kuadratnya itu melebihi 1, itu maksudnya apa? Nah, kalau melebihi 1 itu, dia tuh berarti bersifat overfitting si regresinya. Nah, overfitting itu apa? Berarti dia tuh ada beberapa hasil antara data aktual dan data prediksi, kan ini selisihnya. Itu selisihnya tuh besar banget. Jadi itu bisa aja mempengaruhi nilai akurasi kalian. Nah, pengaruhnya apa kalau overfitting? Itu bisa aja kalau misalkan data aktual yang kalian berikan itu besar-besar nih, misalnya antara ini sama ini besar. Terus misalnya nanti ketemu nih kayak ini 1/2. Yang 1/2 ini tuh dia bakal jomplang banget gitu. Dimasukin aktualnya 1, prediksinya tuh jauh banget gitu. Jadi itu bisa aja gitu ya, itu overfitting. Oke. Nah, ini hasil terakhir untuk pengujian regresi gitu ya sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup jelas? Gimana? Aman guys? Oke Mas Zus, makasih Mas Zus. Aman, ini yang lain aman? Aman. Aman, Kang. Oke. Sudah, kita ini bakal dilanjut ya, sekarang dijelasin sama Kang Niko gitu ya. Kang Niko, ada Kang Niko? Ada. Oke. Ada suaranya, Ki? Apa? Ada suaranya? Ada Kang Niko. Oke. Dilanjut ya, teman-teman. Udah ada ya screen-nya? Nah, di sini di nomor 3, ini kan jadi cari hasil prediksi terhadap 15 penguji, jadi dapat hasil yang dinyatakan pada tabel 3 nih. Di sini kita disuruh mencari tentukan kinerja sistem dalam memprediksi klaster dan menggunakan ARI atau Adjusted Ryan Index. Nah, di mana di sini yang pertama kita cari itu atau di sini datanya kita inisialisasiin dulu, di mana di sini biasanya kan udah pada dari data mining juga udah biasa kita tahu ya. Kalau misalnya dataset itu biasa diinisialisasinya dengan X, terus hasil prediksi atau target itu inisialisasinya dengan Y. Jadi di sini data aktualnya X, terus data hasil prediksinya Y. Nah, itu buat apa? Nanti di situ kita buat nyari pasangan si data aktual terhadap nilai hasil prediksinya. Nah, di sini kita kasih inisialisasi juga di kanannya. Berarti kan tadi udah dapat inisialisasi X buat aktual, terus Y untuk prediksi. Berarti di sini 3,2 berarti jadi X3, Y2, terus yang bawahnya X2, Y3, sampai seterusnya sampai data ke-15, itu ada X2, Y3. Nah, itu buat apa? Di sini kita masukin ke si pasangannya menggunakan tabel ini. Jadi biar gampang kita lihatnya dari sini. Jadi di sini kan ada X1, 2, 3 untuk kolomnya, terus untuk barisnya di sini untuk kolomnya ada kolom Y1, Y2, Y3. Nah, lalu di sini kita cari X1, Y1 itu ada berapa? Di sini kita cari nih. Nah, ini X1, Y1. Kita cari lagi dari data pertama sampai data ada yang sama lagi gak? Nah, udah gak ada ya, berarti di sini nilai X1, Y1-nya 1. Begitu pula untuk X1, Y2, kita cari juga di sini. X1, Y2, ini X1, Y2, 1. X1, Y2 ada 2. Kita taruh lagi di sini, nilainya 2. Begitu pula selanjutnya sampai akhirnya X3, Y3. Nah, terus di sini kita cari, kita jumlahin untuk jumlah barisnya. Di sini 1 ditambah 2, 3, ditambah 2 sama dengan 5. Begitu pula buat ke kolomnya, 1 ditambah 01, ditambah 1 sama dengan 2. Untuk yang data seterusnya begitu. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang takut ada yang ketinggalan atau gimana? Atau masih aman, guys? Mana pada aman teman-teman? Oke, yang lain gimana?
Aman katanya, Wak. Oke, siap. Lanjut ya. Udah mau jam 8 juga ya. Pada tarawih kemarin. Nah, di sini yang selanjutnya kita mencari nilai binomial koefisien. Di mana di situ nanti kita carinya itu buat apa? Nah, ini buat masuk ke si rumus dari ARI atau Adjusted Rand Index-nya. Di sini kan kita disuruh nyari sigma IJ, terus ini nilai NIJ per 2 atau terhadap 2. Terus di sini ada AI terhadap 2 dan sama BJ terhadap 2. Gak tau ya gimana cara nyebut yang pastinya, yang penting mah kalau saya nganggapnya kayak gitulah cara bacanya. Nah, terus ini nilai binomial koefisiennya yang pertama kita cari sigma IJ, terus di sini NIJ terhadap nilai 2 atau per 2. Nah, selanjutnya di sini dari mana sih nilai C1, 2, 2, 0, 2, 4, 1, 2, 1-nya? Nah, itu dari yang sini. Kalian ambil dari yang paling baris 1 kolom 1 sampai ke baris 3 kolom 3. Jadi di sini ada 1, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Nah, nilai 2-nya ini dari yang sini ya, dari si parameternya. Terus kita cari nih, yang misalnya di sini 1 per 2 itu memakai cara faktorial. Berarti di sini jadi dapat 1 faktorial per 2 faktorial itu yang bawah dikali dengan 2 per 1. 2 dikurangi 1. Kita lihat di sini untuk yang di dalam kurung ini, kita ngambilnya nilai yang terbesar yang untuk di depan. Karena di sini nilai terbesarnya 2, jadi 2 dikurangi dengan 1. Tadi udah dicoba juga ya untuk yang lainnya, jadi dapat hasilnya emang kayak gitu, jadi ngambil nilainya yang terbesar. Berarti di sini kita dapat 1 faktorial kan berarti udah itu 1, berarti di sini 2 faktorial berarti 2 kali 1 dikali dengan 2 per 1 berarti dikali 2 min 1 berarti 1 jadi 1 faktorial. Nah, di sini tinggal dicoret-coret aja yang samanya. Sini yang 1 dicoret lagi, ini yang 1 faktorialnya. Berarti kan di sini yang atasnya 1 sama 1 dibagi 1 kan habis ya, jadi 0. Itu tuh jadi 0 atasnya, terus bawahnya itu 2. 2 kali 1 kan 2. Berarti 0 per 2 sama dengan 0. Nah, misalnya di sini yang 4 per 2 ya. Kita cari 4 faktorial sama 2 per 2. Berarti di sini 4 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 4 min 2. Berarti 4 faktorialnya, berarti 4 kali 3 kali, ini kan 4 kurang 2 jadi 2 faktorial ya. Berarti di sini sampai 2 faktorial aja. Terus ini jadi 2 kali 1 dikali dengan 4 min 2, 2 faktorial. Nah, ini bisa kita coret-coret lagi, 2 faktorial sama 2 faktorial yang di bawah. 4 kali 3 sama 2 kali 1. Ini bisa kita coret-coret lagi, si 4-nya sama si 2-nya. Berarti yang atas kan sisa 2. 2 kali 3 itu 6. 6 bagi 1 sama dengan 6. Nah, ini dapat ya tuh, yang buat 4 per 2-nya dapat hasil 6. Nah, udah dapat semua, kalian tambahin, ini dapat hasilnya 10. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau cukup jelas? Cara mencari nilainya? Ya itu 5. Gimana guys? Aman? Aman, Kang. Aman ya? Oke. Nah, itu dapatnya buat cari si sigma IJ, NIJ ini per 2. Dapat hasilnya 10. Nah, selanjutnya kita cari untuk sigma I dalam nilai AI per 2. Nah, ini AI per 2 ini kan tadi udah kita, nah ini kita inisialisasi lagi si baris sama si kolom. Biasanya kan baris duluan baru kolom, berarti sini inisialisasi A untuk barisnya A dan untuk kolomnya B. Nah, untuk A ini kan berarti jumlah baris. Jumlah baris ini kita ambil nih nilai-nilainya. Yang tadi udah dihitung jumlahnya ke sini. Berarti ada 5, 6, sama 4. 5, 6, sama 4. Untuk bawahnya sama, ini 2. Kalian cari lagi nih, perhitungannya pakai faktorial yang tadi. Berarti ini 5 per 2. 5 per 2 dikali
min Aing bisa 2 nebak faktorial. yang Nanti dapat UTS hasilnya keluar segini, apa aja? 10 tambah 15 tambah 6. Yang Kemudian 1B 31. Begitu pula buat yang tadi kolomnya. yang SST, Dapatkan SSR di sini gitu. ada 2, 6 sama 7. Ada 2, 6 sama 7. Sama Kalian itu yang kedua hitung lagi pakai rumus faktorial antara tadi. ini Terus antara kalian tambahin dapat Q1 hasilnya 37. sama Nah, ini 15/2 ini apa? Ini itu untuk dapat kata Aing mah Q1 sok. rumus yang ini nih. Yang N/2 ini. N-nya itu berapa? Di sini kan datanya 15 ya. Itu untuk N-nya. Q1 yang Jadi 15, terus ini 2-nya. iya. Dari ininya udah, dari sananya udah 2. Jadi 15 faktorial per 2 dikali 15 min 2. Dapat hasilnya nanti 105. Nah, kalian masuk ke tahap akhirnya di sini. Rumus Soalnya AR ini kalau misalnya cuman closebook ada ya 2 berarti kalian hafalin aja ini ini si doang rumus apa namanya? 2 adjusted soal doang yang run indexnya. Berarti kan di sini hitung udah yang dapat nih lainnya tadi nilai-nilainya. teori kan. Mending Untuk kita yang sigma ini ngehafalin dapat teori hasilnya dulu 10. adik-adik. Tadi udah nih 10. Selanjutnya dikurangi dengan sigma ini yang baris. Nah kan katanya kan Sigma boleh barisnya bawa 31, contekan. terus Contekan dikali ambil dengan contekan sigma rumus kolom. kayak. Ininya kolomnya 37, nih 37. Nah, Dibagi contekannya dengan yang N/2, ada N/2 teorinya itu 105. Terus dibagi dengan setengah, ini setengah dikali sigma baris nih, tujuan machine 31 learning ditambah dengan apa sigma kolom terus 37 dikurangi apalagi ya dengan waktu itu sigma tuh baris ada dikali ininya sigma ada kolom 31 kali 37 bentar. dibagi dengan 105, dapat hasilnya segini, min 0,04 dan seterusnya. Ini untuk hasil akhirnya. Untuk menentukan yang tadi kinerja sistem dalam memprediksi cluster dan menggunakan adjust run index. Kayak gitu sih buat yang nomor 3. Gimana, ada tugas pertanyaan? 1 sih. Aman kan ya? Cek aja tugas 1. Oh iya, so. Oh ini ya, yang ini. Ini si ininya kelihatan nggak ya? Yang di atasnya nih, kelihatan nggak nih nilai-nilainya? Nah iya. Nah ini kan tadi kita udah dapat nih ya, untuk si sigma NIJ, terus sigma baris, ini yang AI, sigma kolom ini yang B, sama ini N sama N/2 atau N terhadap 2, ini nggak tahu lah cara penyebutannya gimana ya. Ini udah dapat nih hasilnya 105. Caranya gimana? Tadi kan udah dapat nih cara dan faktorial. Nah terus di sini si sigma NIJ ini kan udah dapat nih nilainya 10. Untuk yang atasnya nih, ini yang atas, bentar, nah ini yang atas nih. Yang 10, nih yang ini 10, dikurangi, ini dikurang, dengan ini sigma, ini pakai kurung siku ya, berarti nilai mutlak dari sigma baris dikali, ini kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada bilangan tanda baca apa-apa, berarti ini kan jadi kali. Berarti sigma baris dikali dengan sigma kolom. Sigma baris 31 dikali dengan sigma kolom 37. Terus per ini dibagi dengan N2 ini. N2 ini tadi udah dapat nih 105. Dibagi dengan 105. Kemudian di sini ada per. Nah ini per. Ini kita turun nih. Ini buat perhitungan yang di bawahnya. Ini ada setengah, 1/2 dikali dengan ini nilai mutlak dari 31 itu ini sigma baris 31 ditambah dengan sigma kolom 37, terus dikurangi dengan nilai mutlak dari sigma baris dikali dengan sigma kolom, terus ini dibagi dengan yang tadi N/2 atau N terhadap 2, sini dapat 105. Nah kayak gitu, dapat hasil akhirnya segini, min 0,04003317. Gimana? Udah jelas belum? Atau oke. Sama-sama. Yang lain gimana? Aman? Aman kok. Dari Fadila Muammar ngasih thumbs ya. Mantap. Yang lain gimana, Yang lain guys? gimana? Ada lagi atau udah lanjut ya? Kita lanjut ke nomor 4 nih. Aman kayaknya Kang Iki.
Gimana Kang Eki? Boleh dilanjut aja ya. Oke, berarti dilanjut ya ke nomor 4 yang terakhir sama Kang Raffi. Boleh, Kang Raffi. Iya Kang. Jadi buat lanjut ke yang nomor 4, di nomor 4 itu soalnya dari yang kuis kemarin, ini ya diberikan data seperti yang dinyatakan pada tabel. Terus jika data tersebut hendak diklasterkan menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan dua kelompok dengan nilai centroid awalnya, ini yang K1 dan yang keduanya yang ini K2. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai kinerja cluster K-means menggunakan metode Siloid score. Nah, jadi buat tabelnya sendiri seperti ini, ada X, Y sama klasternya, terus tadi udah ditentuin buat K1 atau nilai centroid yang pertama sama yang keduanya. Nah, buat yang nilai yang K1 tadi, nilai centroid yang pertama, itu X-nya 40 dan Y-nya 60 atau 40,60. Kemudian yang keduanya itu 75,90. Nah, karena di soal kita dikasih tahu pengelompokannya menggunakan algoritma K-means, berarti otomatis untuk menentukan klasternya juga kita harus menggunakan algoritma K-means. Nah, jadi yang pertama kita hitung dulu buat algoritma K-means-nya sendiri. Yang pertama menggunakan centroid yang tadi. Jadi kan kalau kita ngitung K-means itu pakai rumus Euclidean distance ya. Jadi dari yang centroid 1 sama centroid 2 di sini kita hitung dulu yang buat centroid 1 ini tuh kita ngurangin titik yang di sini sama centroidnya. Jadi misalkan buat yang pertama, sampel yang pertama di centroid 1, berarti yang X yang 100 ini kita kurangin sama centroid yang 1, itu 40. Kemudian yang Y-nya, ini dikuadratin, terus ditambah yang Y-nya juga dikurangin, berarti 50 dikurang 60 yang Y di sini. Itu nanti ketemu hasilnya buat yang centroid 1. Terus kita hitung juga jarak dari titik yang ini ke centroid yang kedua, yang ini. Nah, ini sama pakai Euclidean distance. Berarti yang ini 100 dikurang 75 pangkat 2, terus ditambah 50 dikurang 90 pangkat 2. Nah, itu nanti ketemu hasilnya sekitar segini. Terus kita cari nilai minimumnya dan kita tentukan klasternya. Nah, ini menentukan klaster dari mana? Ini dari nilai minimumnya. Jadi kalau misalnya nilai minimumnya ternyata di centroid 2, berarti kita klasterkan buat sampel yang pertama ini, klasternya adalah klaster 2. Halo Mas Nah, Hada. terus buat sampel yang kedua Lagi ngapain guys? kita cari nilai Lagi centroid belajar satunya machine dulu. learning Mas. Di mana nilai Di centroid satunya HMIF. ini mengurangi nilai yang Oh, sedang kita Ngebahas di yang sini, di kelas sampel 2 yang untuk dikurang sama kemarin centroidnya. Nah, buat yang centroid 1 ini yang mana sampel 2 nilainya 0. Terus yang di centroid 2 ini nilainya 46,09. Terus kita cari minimumnya juga dan kita tentukan klasternya. Ini klasternya 1 karena nilai minimum 0 di sini berada di centroid 1. Nah, ini kita lakukan perhitungan Euclidean distance ini ke 7 sampel kita. Nanti kita udah dapat klasternya seperti ini. Mungkin sampai yang iterasi 1 dulu yang bagian ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Takutnya kecepatan. Jadi Kang Tede dan teman-teman yang lain. Ayo teman-teman gimana? Ada mau ditanyain? aman aja. Aman. Oke. Aman. Mungkin dilanjut ya. Nah, setelah kita melakukan proses iterasi ke-1 dan kita udah dapat klaster dari tiap sampelnya. Ini ngebahas soal kemarin. Karena ini algoritma K-means, kita perlu melakukan iterasi kedua. Jadi buat kita mastiin apakah klaster yang ada di iterasi 1 ini udah benar atau belum. Nah, Aduh. Buat ini pakai kalkulator ya nanti kita. Cari dulu nilai centroidnya. Nah, ini nilai Anjir. centroid ini dari mana? Ini tuh kita cari dari tiap klaster. Misalkan ini buat yang klaster 1, kita cari rata-ratanya dari yang aing minjam X, Y yang ada di klaster 1. Jadi misalkan buat yang X di klaster 1 yang ini. Nah, ini kita jumlahin semuanya. Ini kan ada di klaster 1 ya, yang sampel 2 nilai X, terus sampel 4 nilai X-nya, dan sampel 7 nilai X. Ini kan ada di klaster 1.
Ini kita jumlahin ketiga nilainya dan dibagi 3. Nanti dapat Tapi rata-ratanya. Buat nilai Y yang di klaster 1. soalnya aing balikin. Nah, ini Jadi kan berarti kita cash-nya tuh rada gede ngejumlahinnya sama nilai apa Y aing. yang ada di klaster 1. Jadi aing tutupin Yaitu pakai ini cash 60 gitu. ditambah Aing balikin 80 apa ya? ditambah 45 dibagi 3. Nah, ini dapat hasil nilai centroid yang Y di klaster 1. Kemudian lanjut lagi buat yang klaster itu 2. kalkulator Ini sama, baru. kita cari nilai X-nya berarti yang ada di klaster 2. Ini nilai 100, 80, 60, 75. Nah, itu nilai X yang ada di klaster 2. Kita jumlahin dibagi 4. Itu nanti dapat nilai centroid X yang di klaster 2. Kemudian buat nilai Y-nya sama, berarti kita jumlahin nilai Y yang ada di klaster 2. Yaitu 50 tambah 70, tambah 75, tambah 90, ini dibagi 4. Nanti dapat hasilnya. Nah, kalau kita udah dapat nilai X, Y-nya atau centroid yang baru di klaster 1 sama 2, baru kita masuk ke proses iterasi yang kedua. Nah, buat proses iterasi kedua, ini sama aja kayak yang iterasi 1, kita ngitungnya pakai rumus Euclidean distance. Jadi kita, misalkan buat yang sampel 1 dulu, yang nilainya 100,50, kita cari jarak buat ke centroid satunya. Ini sama pakai rumus ini dikasih kisi dari si bapak kak? Ada di sini, Atau yang dikurangi ini apa sih? Centroid yang klaster 1 karena kita yang ngebahas dari yang soal kemarin doang. Berarti 100 dikurang 33,33 dipangkatin 2. Terus ditambah yang Y-nya. Berarti yang di sini 50 dikurangi yang sini 61,66 terus dipangkatin 2 dan diakarin. Nah, hasilnya seperti ini. Terus buat centroid 2 ini sama, tapi kita nguranginnya ke nilai centroid yang ada di klaster 2 karena kita lagi nyari nilai centroid yang 2. Berarti 100 dikurang 78,75 dipangkatin 2 dan ditambah ini 50 dikurang 71,25 dipangkatin 2. Astagfirullah. Diakarin. Ini PM game juga belum kak. Kayak gini. Terus sama kita cari nilai minimumnya. Minimum antara centroid 1 sama centroid 2. Bukan, ini besok tuh. Dapat segini. Besok tuh ngapain? Ini si soal juga masih sama. Karena tadi minimumnya ini ternyata nilai centroid 2 yang ini. Nah, itu kita dapat tentukan bahwa nilai centroid gak mau. Ini termasuk. Iya. Gak mau kosong-kosong ngerti sih. Boleh laptop nggak? Lanjut lagi pakai laptop. Sampel yang kedua. Itu si Hendra kan nanya. Buat yang centroid 1. Boleh katanya. Sama rumusnya. Berarti tinggal kita kurangi aja nilai X, Y yang ada di sampel kedua. Boleh lah. Yang ada di K1 yang baru yang ini. Faktor 3 tuh karena 40 dikurang 33,33. Faktor 3 tuh yang buat ditambah apa namanya? 60 dikurang nentuin si game objeknya. 0,66 transportnya. Terus diakarin hasilnya dapat. Faktor 3 tuh kayak terus yang X, Y, Z gitu. Kan kalau faktor 2 kan iya. Yang ada di klaster 2. Nyari transform, nyari posisi, nyari transformnya yang posisi 3 buahnya itu. Dikurang 71,25 pangkatin 2. Nanti hasilnya diakarin juga. Kemudian sama kita cari nilai minimumnya. Ternyata nilai minimum ini nilai yang ada di centroid 1 otomatis. Ya udah. Untuk nilai sampel yang kedua. Boleh. Apa aja soalnya? Nah, ini prosesnya sama juga sampai ke 7 sampel kita hitung nilai centroid 1, centroid 2 dan ini kita dapat nilai minimumnya. Sama aja kayak yang di ini tentukan tadi klasternya. Nah, setelah kita beres di proses iterasi 2, kita keluar bandingin kita ini. Klaster yang ada di iterasi kedua. Kan katanya tuh yang ada 2 kelompok, satu kelompok tuh yang ini doang. Posisi klaster tiap sampelnya sama atau enggak? Teori doang. Kita bandingin ternyata posisinya ada 2 soal dua ngitung. Kita lihat misalkan sampel 1, klaster 2. Aing pas udah belajar ini yang dapat kelompok 1 anjing. Yang di iterasi yang kedua. Lah, bukan kelompok 1 2 teh maksudnya semua kita soalnya sama itu aja, tapi dibagi 2 kelompok. Ada teori sama. Di sini juga masih 1. Jadi kan ya maksudnya Aing udah belajar yang hitungan tapi yang iterasi kedua juga tuh dapat kelompok 1. Kemudian sampel ke-6 enggak gitu. Kita mah ada 2. Iterasi kedua masih klaster 2. Jadi ada 4 soal gitu anggapannya teh. 2 soal tuh teori, 2 soal hitung. Bukan kelompok itu maksudnya bukan lah. Setiap orang ngacak. Hanya itu anjing kayak gitu mah. Hoki-hokian nanti enggak mungkin. Pada ini klaster dari tiap sampel masih sama. Nah, maka dari itu proses clustering menggunakan K-means-nya berhenti. Jadi nilai dari tiap sampel ini benar. Klasternya yang ini. Nah, kalau udah mungkin sampai situ dulu ada yang mau ditanyain?
sampai iterasi yang kedua. Gimana teman-teman? Kang Eki kan? Oh Alif, gimana Alif? Izin bertanya, kalau si lemes kieu nilainya itu sama, nilai minimumnya diambilnya gimana? Nilai yang dikuranginya, nilai Euclideannya sama. Yang ininya? Centroid 1 sama 2-nya sama gitu. Bisa nggak? Maksudnya gimana gitu kalau sama? Apa nggak mungkin sama? Mungkin Kang Eki bisa bantu jawab ya. Yang centroid 1 sama centroid 2-nya sama ya? Kayaknya nggak akan mungkin deh. Pasti beda sih centroidnya. Soalnya kan yang pertama itu kita dapetin nilai centroidnya tuh yang ditentuin dari soal kan ya. 2 hari lagi. Centroid 2 itu dicari dari nilai rata-ratanya. Jadi nggak akan mungkin sama sih, Lip. Oh enggak Kang, maksud saya misalnya di iterasi 1 atau iterasi 2 itu kan ada kolom centroid 1 sama centroid 1. Nah iya, di situnya maksudnya. Gak sama sih ya. Udah dihitung sama Pak Jasman mungkin ya Kang. Iya biasanya kalau Pak Jasman bikin soal mah pasti itu sih. Oke. Udah dicari tahu juga cara penyelesaiannya. Siapa? Sejauh ini dari tahun kemarin juga kan kebetulan emang ya kalau ada kayak soal-soal Kamis gini emang nggak pernah ada sih kasus yang kayak gitu. Ya nggak pernah ada yang sama. Kalaupun ada biasanya kalau Pak Jasman kita tuh ngambil nilai yang paling awal. Biasanya kan di sini ada centroid 1 sama centroid 2 tuh nilai hasilnya sama nih. Kebetulan nih emang jarang banget atau nggak pernah terjadi sama. Biasanya kita ambil aja nih yang data pertama berarti kita masukin ke centroid 1 kayak gitu. Kalau misalnya emang ada kasusnya sama gitu, kita ambil aja dia masukin ke yang data awal berarti centroid 1. Kayak gitu paling. Dia sama kalau X sama Y-nya sama juga kan berarti kan? Iya. Nah iya kalau misalnya X sama Y-nya sama, ya Y-nya jarang terjadi sih. Berarti data itu misalnya X 100, Y-nya 100. Bukan jarang juga ya maksudnya? Kayaknya untuk soal ujian nggak akan gitu lah. Maksudnya X sama Y-nya sama gitu. Tapi ya itu sih. Biasanya kalau misalnya meskipun si centroid 1 sama centroid 2-nya sama, ya udah kalian tentuin berarti dia tuh bisa aja masuk ke 2 kelas sekaligus gitu. Entah itu centroid 1 atau centroid 2 buat nanti nentuin klasternya. Itu bukan yang dimaksud. Berarti kan kalau misalnya centroid 1 sama centroid 2-nya sama, bingung nyari nilai minimumnya kan. Bingung nentuin si klasternya ya. Betul. Gimana? Terjawab, Alif? Iya Kang. Aman. Ya, kayak gitu berarti. Berarti data itu tuh bisa aja termasuk 2 kelas gitu. Nomor 4 kan ini? Kemins. Oke, dilanjut aja kali. Oke. Tadi sampai iterasi kedua, ternyata posisi klasternya masih sama dari tiap sampel. Nah, ini kita bagi 2. Sampel mana yang termasuk klaster 1 dan sampel mana yang termasuk klaster 2. Nah, terus setelah proses clustering menggunakan K-means-nya beres, kita lanjut ke proses yang siloid score-nya. Nah, buat nyari siloid score-nya juga, kita perlu titik pusat dari tiap cluster 1 sama cluster 2-nya atau titik centroid-nya. Nah, ini kita ambil juga si K1 sama K2 di sini dari tiap rata-ratanya. Berarti kan yang K1 ini, X, Y-nya rata-rata dari yang sini. Terus buat cluster 2 yang di sini, ini rata-ratanya dari yang sini. Dari yang cluster 2-nya, buat titik pusatnya. Atau titik centroidnya. Nah, kalau kita udah dapat nilai yang di sini, baru kita masuk ke siloid score-nya. Nah, mungkin yang pertama, ini dari yang tabel yang sebelumnya, kita tambahin beberapa kolom, karena buat rumus dari siloid score-nya sendiri kan menggunakan yang ini ya, A, B ini. Nah, nanti buat A ini itu apa? Jadi si A ini itu, sini ada jarak rata-rata antara observasi atau nilai titik pusat yang kita tentuin dan semua titik data lainnya dalam klaster yang sama.
Nah, jarak ini juga bisa disebut sebagai jarak rata-rata intra-cluster. Nah, jadi jarak rata-rata ini dilambangkan dengan A. Atau sederhananya, nilai A ini itu nilai dari satu titik ke titik yang lainnya dalam satu klaster yang sama. Jadi misalkan ini dari titik 100,50, kita cari jaraknya di tiap titik yang ada di klaster yang sama, yaitu klaster 2. Gitu. Nah, terus buat yang sini ada nilai B. Nilai B itu apa? Jadi nilai B itu jarak rata-rata antara pengamatan dan semua titik data lain dari klaster terdekat. Nah, jarak ini juga bisa disebut sebagai jarak rata-rata ke klaster terdekat. Jarak tengah ditandai dengan B, atau sederhananya ini tuh nyari dari titik yang kita tentuin atau kita hitung ke klaster yang lainnya. Jadi misalkan dari yang sampel 1 ini kan klaster 2 ya. Nah, ini dari 100,50 kita cari jaraknya ke klaster yang lain yang terdekat, yaitu klaster 1. Jadi misalkan nanti 100,50 ke 40,60 itu jaraknya berapa, dan kita rata-ratain gitu. Nah, mungkin buat yang pertama dulu yang di sini, buat sampel 1 nilai A-nya ini tuh tadi kan udah dijelasin juga bahwa nilai A itu nilai jarak satu titik ke satu titik yang lain dalam satu klaster yang sama. Nah, makanya kalau dilihat di sini di tabelnya. Nah, yang ini sekarang kan posisi kita ada di 100,50. Nah, kita bakal nyari rata-rata jarak dari 100,50 ini ke tiap titik yang ada di klaster 2. Jadi dari 100,50 ke 80,70 itu berapa? Terus dari 100,50 ke 60,75 itu berapa? Dan 100,50 ke 75,90 itu berapa? Nanti nilainya kita hitung dan kita rata-ratain. Nah, mungkin secara konsepnya kayak gitu. Nah, jadi setelah kita hitungnya menggunakan rumus apa? Nah, kita hitung rumus jaraknya itu menggunakan masih sama Euclidean distance. Jadi kita kurangin dulu, misalkan buat yang ini ya, 100 kurangi 80, terus kita pangkatin 2, ditambah 50, dikurangi 70, dipangkatin 2, terus kita akarin. Ini buat yang pertama nih. Terus yang kedua, berarti 100 dikurang 60, dipangkat 2, ditambah 50 ini, dikurang 75, dipangkatin 2. Terus kita akarin juga yang ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, dari 100 ini ke 75, berarti dikurangkan 100 dikurang 75, terus dipangkatin 2, ditambah 50, dikurang 90, dipangkatin 2, dan nanti diakarin. Itu perhitungannya yang ini, yang ketiga. Nah, setelah kita dapat semua nilainya, kita rata-ratain, berarti kita jumlahin, dan kita bagi 3. Kenapa 3? Karena ada 3 jarak yang kita hitung tadi. Dari sampel 1 ke sampel 3, itu 1. Terus sampel 1 ke sampel 5, itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu sampel 1 ke sampel 6. Jadi, ini kita bagi 3. Nah, hasilnya, buat yang A ini, nilainya 40,874. Itu berarti jarak rata-rata dari 100,50 ke titik yang lain di klaster yang sama. Nah, selanjutnya, kita cari yang nilai B, berarti ke klaster yang terdekat, itu klaster 1. Yang berarti kan kalau tadi secara konsep ini tuh kita kurangin sama titik yang ada di klaster yang sama ya, yang ini. Nah, berarti kalau yang B kita kurangin ya sama klaster yang ada nilai klaster yang di klaster yang lain gitu. Jadi misalkan nih yang 100,50 kita masih di sampel 1, kita menghitung jarak rata-ratanya ke klaster yang terdekat, yaitu klaster 1. Berarti buat yang pertama dulu yang ini masih sama ya, pakai Euclidean distance buat ngitung jaraknya. Berarti 100 ini dikurangi 40. Terus kita pangkatin 2, ditambah 50 ini dikurangi 60. Pangkatin 2 juga, terus kita akarin. Nah, terus lanjut lagi yang ini. Berarti nyari dari 100,50 dari sampel 1 ke sampel 4. Berarti 100 dikurang 30, dipangkatin 2, terus ditambah 50, dikurang 80, dipangkatin 2. Nah, kita akarin juga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jarak dari sampel 1 ke sampel yang ke-7,
ini. Berarti 100 dikurang 30 pangkat 2 ditambah 50 dikurang 45. Itu nanti diakarin juga. Nah, ini dibagi 3 karena tadi kita menghitung 3 buah jarak, yaitu sampel 1 Tadi ke udah sampel bahas nomor 2, 3 belum? sampel 1 ke sampel 4, dan sampel 1 ke sampel 7. Nah, setelah kita hitung, hasilnya seperti ini. Ini bahas soal baru terus lagi ini ya. kenapa Soal I,2 kosong? Ini tuh kan kalau kita anggap berarti itu sekarang kita lagi ngitung klaster 2 ke klaster 1. Nah, kalau kita di sini hitung lagi, ini tuh sama aja hasilnya kayak yang A, I ini. Tadi kan klaster 2 ke klaster 2 ya, atau di dalam satu klaster yang sama. Nah, makanya ini kosong gitu. Karena ini nilainya, kalau yang ini sama aja kayak yang ini. Gitu. Nah, terus kita cari nilai maksimum di antara A, B ini. Kita cari nilai maksimumnya. Nah, terus kita cari nilai silhouette score-nya buat sampel yang pertama, yang ini. Nah, rumus dari silhouette score-nya sendiri itu tuh ke B min A dibagi nilai maksimum antara B, A. Nah, ini buat rumus silhouette score-nya. Jadi, B min A yang ini, berarti kan yang ini 69 dikurang 40 dibagi maksimumnya, yaitu 69. Nah, ini hasilnya 0,408 gitu. Mungkin buat yang sampel 1 dulu, yang ini. Ada yang mau ditanyain? Iya, jadi gimana? Yang sama kayak Iya. Soalnya kan tadi dari pengertian A-nya juga itu kan nilai yang sedang kita hitung dicari ke nilai yang lainnya, nilai yang sekitarnya di klaster yang sama. Otomatis kalau kita lagi ada di sampel yang satu, yang 100,50, kita nyari jarak dari yang 100,50 ini ke 3 titik ini yang di klaster yang sama. Gitu bukan? Dijawab nggak? Ya. Mungkin dari yang lainnya. Ayo, yang lain. Oh, Alip lagi. Alip, gimana Alip? Iya, mau nanya. Kan tadi jaraknya tuh nyambung yang Razan ya. Tadi kan 100 sama 50 jarak yang sampel 1 ke titik yang lain kan di klaster yang sama. Iya. Berarti kita juga harus ngitung yang 80, 70 ke yang lain atau nggak usah? Ini ngitung nanti ke bawahnya. Oh, berarti dihitung juga kan? Iya. Oh, oke. Boleh. Oke. What the fuck? Apa? Boleh yang lain? Sepanjang lagi. Betul. Mungkin nggak ada ya, dilanjut lagi. Nah, ini kita udah dapat nih buat nilai silhouette score yang nggak ada nih. sampel pertama. Terus kita lanjut ke sampel yang kedua. Yang nomor 2 ya. Cara konsepnya masih sama. Ya, antara 12 sama 34, antara 2 itu doang. A ini 34 dari enggak sih satu katanya. titik ke titik 34 ada pasti. yang sama. Berarti posisi 1, kita 2. di sampel 2 ini ada di 1, 2 teh. klaster 1. Anggapan soal yang gampangnya gitu. Dari sampel 2 ke sampel 4 dan nanti nomor 2-nya itu soal yang susahnya itu 3, 4. Itu buat nilai A-nya. Nah, yang pertama. Oh iya, kata Aing bakal 3 soal sih, kayak kemarin. Enggak sih 2 soal. Bakal apa? Itu berarti 40 dikurang 30. Oh, 2 soal. Emang 2 soal? 40 dikurang Bapak emang bilang 2 soal. Kita akarin. Terus yang kedua yang ini itu dari sampel 2 ke sampel 7. Itu 40 dikurang 30. Dipangkatin 2 ditambah 60 dikurang 45 dipangkatin 2. Teori berapa soal? 2 soal juga. Nah, ini kita cari teori mah ini. Berarti kita jumlahin 2 bedaan ini bisa learning, learning 2 karena tadi kita ngitung 2 buah nilai jarak itu sampel 2 ke sampel 4 dan sampel 2 ke sampel 7. Nah, ini buat yang nilai A ini perbedaan dengan di sampel 2 kita dapat nilainya learning sama data mining. Terus kita cari nilai B-nya itu dari jarak klaster yang ini. PMG mah ya iya klaster 1 ke klaster yang teori klaster 2. Oh ya, yang ini. Oh, teori nanti. Nah, berarti kita nyari
yang ini sampel 2 ke tiap titik yang ada di klaster kedua. Nah, klaster kedua ini kan ada 4 buah nilai ya. Itu sampel 1, sampel 3, sampel 5, dan sampel 6. Berarti kita cari ke semua titik itu dari sampel 2 ini. Ya apa ini ngejelasinnya? Buat yang pertama yang ini. Apa itu hierarki? Ini tuh berarti dari yang titik ini 40 dikurang 100 dipangkatin 2 ditambah 60 bisa pakai dikurang 50 dipangkatin 2. Seru banget. Terus diakalin. Saya enggak error aja. Itu buat yang pertama. Terus yang kedua ini itu 40 dikurang 80 terus ditambah 60 dikurang 70. Itu yang kedua. Terus yang ketiga teori. Berarti dari sampel 2 ke sampel 5 itu 40 dikurang 60 terus 60 dikurang 75. Dan yang terakhir yang keempat itu ya dari sampel 2 ke sampel 6. Ini udah beres Ki yang 40 ini dikurang 75 praktikum sama 60 dikurang 90. Nah, ini kita cari rata-ratanya, kita jumlahin, terus kita bagi 4. Kan tadi kita tapi ngitung di seninya mah besok jarak gitu. Nah, udah dapat nih nilai B-nya buat yang sampel 2. Kita cari sama nilai maksimumnya dari antara A, B ini. Terus kita cari nilai silhouette score-nya. Ya biar sampel jadi 2 besok. rumusnya masih sama. Soalnya minggu depan kita dapat nilainya 0,533. UTS. Itu buat sampel 2. Time game kan besok minggu depan ya. Terus buat selanjutnya ini sama. Kita cari. Marane Jarkom aman kali ya. Aing enggak aman anjir. Hanya ngubah sama. Si titik pusatnya aja ya. Misalkan kita teorinya ini. Cara ininya kita bukan. Ini, Cok, yang praktikum. Terus mana? Minggu ini kan? Nih, aing teh kan minggu kemarin masuk nonton presentasi. Kata si Teh Edelweiss teh katanya tuh aing tuh beres UTS tuh masuk sekali. Nah, minggu depan atau minggu ini? Minggu depan. Nah, terus pas jelang tanggal 17 18 kan Senin Selasa. Nah, itu teh mau dihantam full, ngerti gak sih? Jadi aing tuh pertemuan 2, pertemuan 3 langsung presentasi besoknya, ngerti gak? Besok Seninnya pertemuan 2. Jadi 2 minggu teh digabung gitu. Digabung gelo aing. Jadi kumaha ngerjakeun laporan cok. Terus yang ini UASnya ini kan presentasi kan? Iya, perorangan. Mending itu anjing. Daripada ngerjain soal reham, Cuk. Terus yang ini berarti C56. Game anjing. Web. Gak seru sih. Gak seru. Nah. Tapi gak seru. Seru apa? Itu buat apa esensi kerumunan? A yang sampel 3. Kalau kita tuntutin lagi, yang pertama ini kita hitung nilai yang dari titik sampel 3 ke sampel 1. Itu 80 dikurang 100. Seru ya, seru. Ditambah menurut kamu itu seru. Dikurang 50 pangkat 2. Nah, sebenarnya itu nilainya sama ya kayak yang tadi. Jadi dari jarak sampel 1 ke sampel 3 maupun sebaliknya sebenarnya bakal sama aja gitu. Cuman karena tadi konsep dari nilai A ini kita ngitung satu titik ke titik yang lain dalam pasar yang sama. Kasihan sekali kan. Tetap kita gejala-gejala struknya udah keluar tuh. Tetap kita hitung. Nah, terus yang kedua yang ini berarti dari sampel 3 ke sampel 5. Nah, dan yang terakhir, yang ini yang ketiga, ini dari sampel 3 ke sampel 6. Nah, hasilnya ketemu buat bener kamu Raffi. Yang sampel 3 nilai A-nya yaitu 23. Tahu yang bener kamu Raffi. Aduh. Selanjutnya nilai B-nya ini bisa kita pakai rumus yang di sini. Kakak ini, Cok.
apa sih aing nonton SG-nya siapa sih? Si Tama ya. Jadi kita tinggal ganti titik pusatnya aja. Karena kan itu bakal nyari titik yang kita tentuin Kan jadi kita dia sedang tuh hitung lagi sampel 3 dia ke kayaknya klaster di yang si lain. Tama tuh beres perkenalan. Jadi tinggal kita ganti si Beres titik pusatnya perkenalan aja. terus lupa nge-unmute. Terus 80 next sama orangnya 70 itu lagi perkenalan terus si Tama tuh kan lupa nge-mute. ganti terus yang ini Lupa nilai nge-mute Y-nya. terus lagi ngedengerin lagu terus keras-keras gitu kayak memes gitu. Terus ditegur kan anjing. Ini Pas kawan Iya. di Di SG-nya gitu udah lama ya. Oh. Tahu kan? Pas bangkit. Kemudian yang ini terakhir yang ini nilai Y-nya. Nah, ini ketemu nih buat nilai yang B-nya dari titik ada animator 80,70 atau titik sampel 3 ke setiap titik yang ada di klaster 1. Nah, itu udah beres yang animator tuh buat apa, Cok? A sama B-nya. Terus sudah kita ketemu nilai maksimumnya. Tinggal kita hitung buat nilai siluetnya yang titik sampel 3. Itu berarti yang kemarin ada animator nggak tugas kita? Ada yang gerak. Bagi nilai maksimumnya. Animasi gerak ada animator. Aduh, aing taruh mana itu teh? Itu hasilnya. Itu mah di hierarki dah. Oh ini iya hasilnya iya. 0,53. Mungkin buat yang sampel 3 dulu, yang perhitungan ini ada yang mau ditanyain? Udah. Buat yang sampel 3 atau aman? Gimana? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke. Buat yang lainnya gimana? Aman. Oke. Jadi lanjut lagi ya. Kita nyari yang selanjutnya yaitu aman aja. Kan? Kita ganti rumusnya. Kembali keluar ini Mak. Legit ini. Kita copy aja. Kemarin aja yang klaster yang kemarin aja. Kemarin aja yang kelas yang kamin saja sampai 7 buah aja. Iya sampai keluar. Keluar. Oh anjing. Ya udah enak, gitu mah ini aja Zan, apa namanya? Ini Pak, saya nggak sempat ditulis atau ini dikarenakan waktunya habis. Boleh saya kirim deh Excelnya Pak? Excelnya Pak. Oh iya silakan boleh langsung kirim. Boleh saya kirim. Iya sih. Ini buat nilai A yang sampel 4. Selanjutnya kita cari nilai B-nya. Berarti ke titik yang di klaster kedua. Itu yang ini. Gila. Kan Bapak tuh suka yang gila-gila biasanya. Iya aja. Kapan ganti waktu data mining ya. Oh, itu admin. What the fuck? What the fuck? Giga chat. Tah di dia mah anjing mau Excel mah kan tinggal kopas terus ubah dikit-dikit. Manual mah anjing kudu ketik ulang. Masalahnya tuh bet di Excel nya. Tuh kita tuh belum sempat nulis dulu, Cok. Masih ngotak-ngatik si Excel-nya. Apalagi ini buat nilai dari sampel 4 ke 4 titik yang ada di klaster kedua. Nah, buat siluet skornya, berarti rumusnya sama, B min A. B-nya ini. Jelas. A yang ini. Bagi nilai maksimumnya. Nah, lanjut lagi ke yang kedua, sampel kelima. Berarti kita pakai rumus yang ini.
Berarti ini kita ganti titik pusatnya. Berarti sekarang saya membeli ini dulu, paket internet dulu biar besok bisa chat GPT. Aing tadi komputasi. Apa itu? Hah? Apa itu? Bacot ya. Apa itu dia? Bacot ya. Jam berapa Tadi emang? kan. Mana codingannya yang mana? Itu yang Ada yang ngomong ya di mencet ini. Tolongin nomor. Nomor salah. Nomor salah. Tolong. Dan doa jawabannya ada insyaallah. Nah, ini nih. Guys, tolong nomor 9. Gak ada yang jawab. Gue parah emang. Enggak tahu aing nomor 9 mana. Aing masalahnya tuh aing mah ngakaknya gini, Cok. Angkatan 21 tuh kan nilai aing tuh masuk 30 menit. Terus angkatan 21 tuh udah pada beres kan. Anjir, geologi angkatan 21. Terus pada beres, pada keluar. Aing tuh masih struggle di ngerjain gak beres-beres ini kan. Terus pas sudah beres keluar, ternyata di kafe tuh anak 21 pada ngumpul di sana, jadi pada keluar ngerjain di luar, ngerti gak sih? Dongo anjing. Goblok. Terus baliknya Terus gimana? kumpulinnya gimana? Jadi emang si ngumpulinnya tuh di e-learning. Ngumpulinnya di e-learning, jadi ya udah, nggak ada. Iya sih bener juga sih. Ya bener tuh mending kayak gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa mereka join sama anak 21? Aing tuh masih berprasangka baik kayak, weh jago juga anak 21. Nggak kepikiran situ. Terus pas Aing liat di kafe monyet ini anak-anak yang tadi keluar. Kenapa nggak yang sama Marane yang lain? Hah? Anak-anak 20 yang lain? Nggak kepikiran Ki. Ganti titik pusatnya. Ini. Kurang kriminal main sini. Harus ada Aul ini. Iya. Harus ada leadernya ini. Betul. Ada leadernya langsung diajak gitu. Ini mending kita ngerjain di kosan Aing. Iya, mending udah deh. Balik. Kosan. Rumah ada. Ya, mau enak. Di sana anjing. Siang tadi teh. Buat yang nilai B titik sampel yang kelima. Terus kita cari nilai siluet skornya itu sama dengan B min A di jam tertentu babi bagi nilai maksimum. Ini 0,090. Kota lokal dapat digunakan di area tertentu. Terus buat yang ini sampel ke-6 sama Halo, Access. Iya. Oke. Ya yo. Ngantuk banget, coba bangun tidur aja. Parah gak sholat. Kalian ngapain nih? Mana? Sholat tadi di tidur coba. Astagfirullah. Kalian ngapain di Discord? Sholat. Udah gitu. Kapan gitu? Mulai aja nih 19.30 yang baru ngecek nih. ML ini nih. Oh, aing datang jam 8. Oh, jelas atuh. Berapa rakaat? 11. Iya. Yang baca cuman Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat Astagfirullah benar juga kamu tahu terus ya. Kan nilai A sampel ke-6. Itu terus kita cari nilai B-nya yang kilat gitu. Ini ya cluster. Soalnya di rumah Aing kan 23 rakaat ya. Bacanya kayak gitu anjing capek kok. Capek. Sholat. Fitran ini persen. Apa? Capek. Sholat kali doang, awal doang. Tahu aja kamu. Astagfirullahalazim. Mana liburan ke kita cari nilai siluet skornya buat yang sampel ke-6 ini.
Bisi kayak si Laras langsung ke ini aja. Beda kaliber, Bre. Nilai siluet score kuat sampel ke-6, terus yang terakhir sampel 7. Mau misalnya balik ke Padang aing pengen PMP. Nah, Padang PMP goblok. Palembang ngelewatin. Ngelewatin mampir dulu Ki. Palembang. Iya Ki, elah dekat kali ah. Bisa kali. Bisa kali. 18 jam perjalanan dari Padang Palembang. Alasan gini. Oh beda pulau kan? Non-stop. Enggak goblok. Udah pulau. Dongo juga nih denger. Saya nggak tahu. Sanjay, mau Sanjay. Buat Sanjay nilai apa? A di sampel yang ke-7. Atau Sanjay. Coba googlingnya Sanjay. Kerupuk Sajam, Sanjay. aing tahu sajam. Kerupuk Sanjay, coba googling. Nge-record nggak, Jen? Oke. Waduh, ini di recordnya keluar. Kerupuk, keripik. Game pada udah beres. Nah, yes. Itu belum. Apa coba lihat. Kerupuk apa? Anjay. Enak. Kerupuk Anjay. Pendating mau oleh. Pedas ya? Oh, pedas kah? Kerupuk Sanjay. Itu ada merah gitu, ada sambal hijaunya nggak? Rasa strawberry anjing. Gak enak aja sambal hijau. Terus terakhir siluet squad kuat. Kan gue nggak kuat pedas cok. Abi teh orang sudah. Lagi maksimumnya. Kuat pedas. Anjir, sebenarnya kita kan udah dapat ya nilai siluet skor dari tiap sampelnya. Cuman kita harus cari rata-rata dari keseluruhannya. Mohon atuh. Ini tinggal kita cari rata-ratanya. Padahal emang besok kan ya. Kenapa sekarang belajar bersama ini? Besok Jarkom ya, ada Jarkom itu ya. Keseluruhan ini. Besoknya lagi. Lusa. Belajar tuh bukan satu hari sebelumnya. Hasil akhirnya. Ini. Amin sehari, bro. Ini aing ada meme. Nah, kemudian buat siluet skor itu kisaran nilainya dari -1 hingga 1. Nanti kalau misalkan pas UTS bisa dikasih kesimpulan. Pokoknya semakin mendekati 1, kirim ke Hada juga. Si proses clustering yang K-minus tadi itu semakin baik, sedangkan kalau misalkan mendekati -1, berarti semakin buruk nilai dari clustering K-minusnya. Nah, mungkin sampai situ dulu dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Waktu tahun kemarin mau ada Pak Jasman. Gimana naon anjing? Gimana teman-teman? Sekarang Pak Jasmannya lagi akhir nih ya untuk yang lagi terawih proses menghitung apa ya lagi di Arab ya, 11 rakaat di jam 3 menggunakan siluet skor. Ada yang ditanyakan? Astagfirullahaladzim. Penjelasannya masih kurang kecepatan gitu. Nanti dikirimin dah Excel-nya teman-teman, tenang. Udah ada. Enak banget anjing. Gimana naon? Gimana teman-teman? Paham ya teh? Parah. Parah. Carinya Aul, coba nggak keluar aja. Ya ampun, gelot. Kalau misalnya Aul pasti chatin halo Dek gitu. Namanya kayak cewek. Mana iya? Kamu jadi hode sekarang. Mungkin udah paham kali ya. Kamu jadi hode. Mana sok respon guys? Respon. Lihat IG Reels dah tuh mana. Spam love Ini gimana? Responnya takut bocor ke si Raiden cok. Coba lihat Excel-nya. Kemarin kan ini ya anjing waktu Jarkom ada suara si Wibi yang sama BI,2 tuh maksudnya nanya-nanya mana waktu farming nilai Jarkom. Ngedengerin. Oh ya. Kalau yang BI,1 itu dengar sedikit dibisikin sama si yang Wibi. nilai sampel kita yang kita hitung di sini ke klaster 1. Tapi kalau di awal ternyata sampel yang kita hitung itu di kelasnya posisinya ada di klaster 2. Aman aja. Berarti kita hitung jarak yang di sini ke 3 titik yang ada di klaster 1. Sedangkan buat awal doang sih, terus di akhir enggak lagi. Berarti jarak yang kita hitung posisinya misalkan kita di sampel 2,
kita hitung jaraknya ke klaster yang kedua. Nah, terus kenapa ini selang-seling kosong gitu ya? Yang Ini ada kuis ya. Siapa yang bisa jawab? BI,1-nya ada, sedangkan BI,2-nya ada nggak ada. Terus yang sampel 2 BI,1-nya kosong, saya nama Rajan BI,2-nya ada. Saya Rajan dengan NRV. Saya Rajan dengan NRV. BI,1 itu jarak ke klaster 1. Nah, ini klaster 2 ke klaster 1. Ini jaraknya. Nah, terus ini guys, cara kita asumsikan jarak yang kita hitung berarti klaster 2 ke klaster 2 ini tuh cara nyari animator yang hilang gimana ya? Klaster 2 yang ini sama aja kayak yang AI. Mana ke Windows buka lagi. Nah, terus yang sampel 2 Windows terus ke animation, terus animator. Otomatis kita ngitungnya dari klaster 1 ke klaster 2 yang ini. Bukan maksud aing tuh si kotak-kotaknya tiba-tiba kok hilang. Bakal sama aja nilainya kayak yang A ini. Ini seriusin. Gitu teh, kejawab enggak? Gitu ya. Ingatin Pem enggak? Jawab, makasih. Oke. Oh, ini ini oper anak. Bocor mampus. Aman teman-teman. Ya Mayro. Oh gimana? Ini di mana cok kotak-kotaknya tadi ada? Mana mencet ini player ke hierarki. Ya, hierarki terus player ini player. Ini kan soalnya sheet baru. Main menu ini, Bro. Oke. Makasih banyak ya. Emang mana ngapain? Teman-teman. Emang di main menu ada ini, ada apa? Ada animasi kan buat ini apa namanya? Kalau misalnya buat kegiatan belajar bersama hari ini. Oh, ini guys. Mungkin pertemuan kali ini Terima ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa enggak coba belajar yang soal UTS machine learning. Oh, mana ngikutin yang si Asal ya? tiba-tiba hilang aja ya. Itu malah sama kayak pas data mining gitu. Dan ditanya materinya tentang ditanyain materi tentang UTS-nya tuh sama Pak Jasman tuh yang hari ini gitu ya tentang kinerja machine learning ini. Ya, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan aja ya. Belum dicukupkan mungkin boleh pada on cam dulu ya buat dokumentasi. Tuh, dokumentasi. On cam yang udah keluar gitu. Parah ya. Sangat cinta HMIF sangat bukan anak muda ini. Anaknya HMIF banget. Jelas. Itu lihat Indra tuh. Gila. HMIF sekali. Itu di bawah. Kiri, paling kiri. HMIF sekali lihat. Mana udah sampai mana dak? Baru 2 gitu. Hierarki adalah yang lain ayo. Mazus sudah ketemu ya Azusnya? Mazus ya Azus. Takut atuh kalau gitu. Mazus kenapa? Ketemu ya Azus ya. Azus udah ketemu ya. Azus ya Azus. Kan udah ketemu hidayahnya gitu. Bilang gitu ya. Jen. Enggak akan cam lagi nih. Kau udah ketemu ini. Ini bukan untuk anak KMF aja ini. Oke Indra, nggak apa-apa Indra. Non himpunan nggak apa-apa ini masuk. Siap. Nggak boleh. 1, 2, 3. Nggak boleh. Penyusup. Mana himpunan aja? Ya. Dari kalangan. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah hadir malam ini. Rasis. Hanya himpunan dek. Benar. Mungkin ini ada satu lagi ya. Ini ada kuesioner buat ngubas. Tolong diisi ya teman-teman. Boleh.